Mari kita berdoa. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh punya kesediaan untuk dibentuk melalui firman-Mu hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang sudah dipersiapkan sungguh bisa jadi berkat untuk setiap teman-teman yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Bersyukur ya hari ini kita bisa punya kesempatan untuk beribadah meskipun masih via Zoom. Teman-teman minta bantuan Arlan untuk bantu share screen. Oke. Ya, teman-teman, tema kita hari ini adalah community unique. Jadi kita akan bahas soal keunikan sebuah komunitas gitu ya teman-teman. Kalau kita ini kan di Zoom ini masih bisa saling melihat ya, lihat lewat video yang terbuka. Buat teman-teman yang belum buka camnya, boleh dibuka camnya supaya kita bisa saling melihat. Karena next slide, contoh akan meminta kalian coba untuk perhatikan teman-teman yang ada di Zoom ini. Nah, supaya bisa saling memperhatikan, boleh dibuka kameranya. Kalau dari slide ini, kita lihat ya, gambar yang paling atas itu ada bentuk wajah orang ya. Macam-macam ya bentuknya, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang oval. Beda-beda. Kalau kalian perhatikan teman-teman yang ada di Zoom hari ini, apakah semuanya bentuk wajahnya sama? Beda-beda juga ya. Bentuknya macam-macam, berbeda-beda. Contoh agak kotak, siapa ya? Isun agak oval ya. Wajahnya beda-beda kita. Terus kalau lihat dari warna kulit di gambar bawahnya itu ya, itu juga macam-macam. Ada yang terang, ada yang agak terang, ada yang tidak terlalu terang. Gitu. Kita ini beda-beda. Terus dari penampilan rambut, sorry gambarnya yang cewek doang, yang cowok contoh nggak masukin. Tapi kira-kira sama lah ya. Ada yang bentuk rambutnya itu lurus dan panjang, tapi ada yang keriting dan pendek. Jadi berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, kita aja yang ada di Zoom ini, udah ada banyak perbedaan ya, yang kelihatan secara langsung. Terutama dari penampilan yang bisa kita lihat dengan mata kita gitu ya. Ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata. Ada yang ya tadi bentuk wajahnya juga berbeda-beda. Terus jenis rambutnya juga berbeda-beda. Nah, memang teman-teman kalau kita berkumpul dalam sebuah komunitas, pasti kita akan melihat banyak perbedaan. Dari penampilan pasti ada perbedaan, terus dari segi karakter juga ada perbedaannya. Nah, perbedaan itu memang membuat kita terlihat sebagai pribadi yang unik gitu ya. Jadi memang kalau kita hidup dan berkumpul dalam sebuah komunitas, pasti akan terdiri dari orang-orang yang berbeda, akan terdiri dari orang-orang yang unik. Keunikannya tadi dari penampilan, dari mungkin cara ngomong, dari karakter, dari kebiasaan, beda-beda dan setiap orang punya keunikannya masing-masing seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita sebut diri kita sebagai komunitas Kristen, keunikannya itu beda. Keunikan kita bukan sekadar unik dari penampilannya doang yang berbeda-beda, atau unik dari karakternya doang yang beda-beda, atau cara ngomongnya yang beda-beda. Keunikan kita sebagai komunitas Kristen itu berbeda. Tapi ada konsep yang salah tentang komunitas Kristen. Konsep yang salah tuh gimana? Ada orang yang menganggap orang Kristen mah tidak beda gitu, sama aja dengan orang yang non-Kristen kayak gitu. Nah, ini konsep yang salah. Kenapa? Kalau kita punya konsep yang kayak gini, kita berarti setuju bahwa ya mau kita Kristen atau kita nggak Kristen, cara hidup kita sama gitu. Cara hidup kita sama dengan cara hidup dunia. Misalnya suka berbohong, atau kata-katanya kotor, atau melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sama aja dengan dunia. Nah, ini nih konsep yang salah ya teman-teman. Harusnya gimana dong konsep yang benar tentang orang Kristen yang unik itu? Kita baca di
1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tante akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya teman-teman, di ayat itu ada kata umat kepunyaan Allah. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris ya teman-teman, umat kepunyaan Allah itu diterjemahkan dengan a peculiar people. Artinya orang yang berbeda, orang yang unik gitu. Bedanya apa? Uniknya apa? Ada beberapa hal yang Tante masukkan di sini ya. Yang pertama, hidup dalam kejujuran. Bedanya lagi apa? Hidup tanpa kemarahan yang meledak-ledak. Maksudnya ya memang kita manusiawi pasti pernah marah ya. Cuman ketika kita marah, kalau kita adalah komunitas orang percaya yang percaya kepada Kristus, harusnya kemarahan kita itu nggak sampai membuat dunia jadi hancur gitu. Tetapi bisa tetap dikendalikan. Terus ini nih yang paling unik juga, yang mungkin nggak diajarin di tempat lain selain di dalam komunitas Kristen, yaitu mengasihi musuh mereka. Jadi inilah yang membuktikan bahwa memang kalau kita nyebut diri sebagai komunitas Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harusnya beda, harusnya unik. Uniknya dalam hal apa? Dalam hal kejujuran, dalam hal bisa mengelola kemarahan dengan baik, dalam hal mengasihi musuh dengan kasih yang daripada Kristus. Nah, kelihatan gak ini? Kelihatan lah ya, bisa kalian zoom ya dari di mana letak keunikan komunitas Kristen. Kalau lebih dalam lagi kita membaca di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22, Tante akan bacakan buat kita. Matius 5 ayat 21 sampai 22, di sana dibilang seperti ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah ini kita ingat ya, ini adalah perintah Tuhan di hukum Taurat di Perjanjian Lama. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di poin pertama ini kita bisa melihat keunikannya tuh gini nih. Ya, kalau kita adalah komunitas Kristen, kita tuh ya pasti akan berusaha untuk mematuhi hukum dunia. Tetapi nggak cuma itu doang. Lebih daripada itu, kita juga mematuhi hukum yang lebih tinggi. Kalau hukum dunia kan, misalnya tadi dibilang di ayat 20, ayat 21 ya, sorry. Kalau jangan membunuh, kalau kamu membunuh harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang marah, baru marah doang, belum sampai membunuh gitu ya. Itu juga harus dihukum. Jadi lebih tinggi daripada hukum di dunia. Biasanya kan kita tahu ya, kalau orang bisa sampai membunuh orang lain, pasti nggak mungkin kayak tiba-tiba langsung ada rasa mau membunuh, enggak. Pasti kemungkinan besar itu karena ada rasa marah di dalam dirinya. Jadi dimulai dari amarah yang menggebu-gebu sampai akhirnya bisa melakukan hal yang tindakan kriminal kayak gitu ya teman-teman. Jadi keunikan orang Kristen itu bukan hanya mematuhi hukum yang diakui oleh dunia aja, tapi lebih tinggi daripada itu. Kalau dunia bilang kalau membunuh dihukum, kalau Tuhan bilang bahkan ketika kamu marah itu juga berdosa kayak gitu teman-teman. Jadi lebih tinggi gitu ya hukum yang kita patuhi. Terus poin yang kedua, mereka maksudnya adalah komunitas orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus gitu ya, penduduk dunia, tetapi dunia ini bukan rumah mereka. Kependudukannya adalah kependudukan surga. Nah, ini juga keunikannya yang beda dari yang lain ya teman-teman. Benar, kita adalah penduduk dunia. Kalau kita warga negara Indonesia gitu ya. Tetapi warga negaraan kita ini bukan sekedar kita adalah warga Indonesia, berhenti sampai situ doang, enggak. Lebih daripada itu, kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau kita percaya kepada Kristus, teman-teman, kita disebut sebagai warga negara kerajaan surga. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena Bapak kita adalah pemilik surga. Biasanya kan anak ngikutin orang tua ya. Misalnya
kependudukan kita kan bisa dari kelahiran juga. Misalnya kalau kita lahir di Indonesia, orang tua kita orang Indonesia, ya kita adalah warga negara Indonesia. Kalau kita misalnya punya orang tua adalah orang Singapura misalnya, ya kita jadi warga negara Singapura, kita dilahirkan di sana. Kalau kita, karena bapak kita adalah pemilik surga, maka kita juga disebut sebagai warga kerajaan surga. Nah, sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Di dalam Kristus, kita bukan hanya punya kependudukan di dunia, tetapi kita juga punya kependudukan di surga. Nah, poin yang ketiga, di mana letak keunikan komunitas Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus? Yang ketiga itu mengalami penderitaan, tapi memberkati orang-orang yang menganiaya mereka. Nah, inilah uniknya kita, teman-teman. Kalau kita di dunia ini pasti kan pernah mengalami penderitaan. Pasti pernah juga ketemu sama orang-orang yang mungkin bertindak tidak baik terhadap kita. Entah itu lewat kata-katanya atau lewat tindakannya, kayak gitulah ya. Tetapi, sebagai komunitas orang percaya, komunitas orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita tuh diajak dan diajarkan oleh Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan gitu. Tapi justru malah Tuhan mendorong kita untuk memberkati orang yang jahatin kita gitu. Berdoa untuk mereka. Nah, kalau orang dunia ngeliat ini kan, ih aneh banget sih kamu. Masa dijahatin malah kamu doain dia? Masa dia jahatin kamu malah kamu memberkati mereka gitu. Kalau orang dunia kan berpikirnya, kalau kamu jahat ke aku jahat ke kamu gitu ya. Tapi kita nggak kayak gitu teman-teman. Di dalam Kristus harusnya hidup kita beda, harusnya unik. Uniknya ya kayak gitu. Ketika ada orang jahatin kita, ya kita jangan jahatin balik. Tapi justru kita harus memberkati mereka, doain mereka supaya mereka bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Dan teladannya itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus waktu dia dicambuk, dicaci maki, diludahin kayak gitu di kayu salib, dia malah mendoakan orang-orang yang melakukan itu. Waktu itu di kayu salib Tuhan Yesus nggak mengeluarkan kata-kata hujatan atau cacian atau makian kepada orang-orang yang berlaku nggak baik sama dia, tapi justru didoain sama Tuhan Yesus. Nah, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Terus mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih komunitas Kristen itu unik? Atau kenapa sih komunitas Kristen itu seharusnya unik? Ya jawabannya jelas, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang unik. Allah kita itu Allah yang unik gitu ya. Teman-teman, Allah yang kita kasihi dan Allah yang kita layani itu beda banget, jauh banget bedanya sama Allah-Allah lain yang diciptakan oleh manusia. Bedanya apa? Nah, teman-teman, kalau dewa-dewi yang diciptakan oleh orang-orang Yunani Roma itu punya sifat yang buruk, sifat yang mirip sama manusia. Yang buruknya gimana? Mereka tuh dewa-dewi loh padahal ya. Bisa berdusta, mereka juga berbuat curang, mereka membunuh, mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Ada keiri hatian di dalam hidup mereka gitu, dalam kehidupan si dewa-dewi. Lucu ya, dewa-dewi kan kayak adalah pribadi yang disembah, diagungkan. Tetapi sifatnya malah ada sifat-sifat buruknya juga ternyata. Malah mirip dengan manusia yang berdosa gitu. Nah, ini beda banget sama Allah kita. Jadi, kalau Allah kita nggak kayak gitu, teman-teman. Kalau Allah kita itu, Allah kita unik. Dia bahkan sangat mengasihi manusia. Dan dia mau datang ke dunia jadi manusia. Bahkan mati untuk kita, manusia-manusia yang berdosa, teman-teman. Dan Allah kita unik karena dia mengampuni orang-orang yang nggak layak untuk diampuni. Kayak kita aja ya, kita ini kalau kita jujur dengan diri kita sendiri ya, pasti kita ngerasa aku ini sebenarnya nggak mengampuni kita. Terus Allah kita unik, apalagi uniknya, dia adalah Allah yang bermurah hati dan nggak mau balas dendam. Ini kecil ya tulisannya, kalian bisa zoom. Allah kita bermurah hati dan nggak mau membalas dendam. Tadi kalau dewa-dewi itu malah bisa saling menyerang satu dengan yang lainnya ya. Kalau saling menyerang kan mungkin karena ada dendam gitu ya. Tapi kalau Allah kita nggak kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi? Allah kita unik karena Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Jalannya Tuhan kadang-kadang tuh beda dengan jalannya kita. Ya, itu yang dicatat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8.
Nah, teman-teman, kalau kita lihat sejarah Kristen itu dipenuhi dengan orang-orang yang unik. Karena mereka menyembah Allah yang unik tadi ya. Uniknya gimana sih? Nah, teman-teman, di dalam sejarah itu dicatat ya, beneran terjadi fakta gitu ya. Di dalam sejarah kita bisa melihat dan baca bahwa para martir itu, waktu dia lagi menghadapi hukuman mati, jadi martir itu dihukum mati karena mereka tetap percaya kepada Yesus gitu, nggak mau menyembah dewa-dewa gitu ya. Tapi waktu mereka mau dihukum mati karena hal itu, mereka malah nyanyiin lagu him. Nyanyiin lagu him. Kalau kita sekarang punya buku him KPPK ya. Terus bayangin coba ketika mau dihukum mati, kalian bisa nggak sambil nyanyi lagu KPPK gitu, sambil memuji Tuhan. Mungkin kalau kita bayangin sekarang, ketika kita harus menghadapi hukuman mati, entah itu dipukuli pakai batu atau disambuk atau dengan cara yang lain, yang kejam, ya kita pasti akan kayak ketakutan gitu ya. Tapi para martir tuh gak gitu teman-teman. Mereka malah memuji Tuhan, nyanyikan lagu him, karena mereka tahu Allah yang mereka sembah itu Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang berkuasa. Jadi walaupun mereka akan mati gitu, ya mereka nggak khawatir. Mereka sudah yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Bapa di surga kayak gitu. Jadi kalau orang dunia lihat, ih ini orang aneh banget gitu ya. Mau dihukum mati kok malah nyanyi lagu him gitu. Kalau sekarang mungkin kok mau dihukum mati malah nyanyi lagu KPPK gitu kan, aneh menurut orang. Terus ada lagi kisah lain. Ada seorang namanya Catherine dan suaminya dari Genoa. Mereka meninggalkan kehidupan kaya rayanya dan memberi diri melayani orang-orang yang sakit dan menderita. Nah teman-teman, ini jadi orang kalau ngeliat gini mungkin bisa menilai ini orang gila ya gitu ya, atau unik banget sih. Banyak orang justru mengejar kekayaan, justru berusaha semampunya untuk dapat banyak harta, dapat uang yang stabil kayak gitu. Ini malah meninggalkan kehidupan kaya rayanya dan melayani orang-orang sakit dan menderita. Jadi beda banget dengan cara hidup dunia gitu ya. Dan mungkin juga sekarang kita akan juga masih menemukan banyak orang yang mengejar harta gitu. Kayak tujuan hidupnya mau menjadi kaya gitu. Tapi kalau sebagai orang Kristen harusnya tujuan hidupnya bukan untuk menjadi kaya secara materi gitu ya teman-teman. Tapi memiliki hati yang kaya yang bisa mengasihi orang kayak gitu. Nah teman-teman, untuk kita menjalani kehidupan yang unik seperti yang sudah Allah teladankan itu perlu keberanian. Jadi perlu banget keberanian untuk hidup sama seperti Allah kita yang unik. Perlu keberanian untuk kita mengasihi dan mengampuni mereka yang tidak patut dikasih dan diampuni. Perlu keberanian untuk kita tidak fokus kepada materialisme gitu ya, atau kekayaan tadi, dan lebih fokus kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Itu butuh banget yang namanya keberanian, teman-teman. Jadi sebenarnya gimana sih supaya kita menjadi komunitas yang unik, komunitas Kristen yang berbeda dengan komunitas di dunia tadi seperti Allah kita yang unik. Yang pertama teman-teman, dan ini nggak bisa ditawar gitu ya teman-teman, kita harus menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Ya memang kayak beberapa minggu ini kayaknya terus-terusan ya contoh mengulang bahwa penting banget kita tuh bangun relasi intim sama Tuhan. Menghabiskan waktu sama Tuhan akan buat kita berbeda. Terus bisa menjadi komunitas yang unik, yang tadi mengasihi musuh, berlaku jujur, menahan kemarahan dengan baik, dan memperhatikan orang-orang yang miskin dan kekurangan tadi. Terus setelah kita yang pertama tadi kan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, baru kita bisa melakukan firman Tuhan untuk menolong sesama. Artinya saat sama pimpinan Roh Kudus kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi komunitas yang unik, sama seperti Allah kita adalah Allah yang unik gitu ya, yang mengasihi dengan kasih yang luar biasa, mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi, bahkan berdoa untuk musuh, berdoa untuk orang-orang yang menyakitinya. Dan sekali lagi, gimana caranya supaya kita bisa jadi komunitas remaja GKI Palembang yang
relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, lakukanlah firman Tuhan untuk menolong sesama, artinya taat sama pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Kau beritakan untuk setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami lepas hari. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan-Mu. Dengan kekuatan kami tidak mampu menjadi orang-orang yang unik. Kami tidak mampu menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan Allah Roh Kudus yang akan selalu memimpin dan menyertai hidup kami, yang akan terus mengingatkan kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya sesi Q&A. Kalau mau nanya boleh ke Q&A atau ke contoh Yohana langsung. Adakah yang mau bertanya? Sudah ada yang masuk belum, Sam? Masih belum, contoh. Belum ya? Oke. Mungkin nggak akan ada yang bertanya ya, jadi contoh aja yang bertanya kepada kalian. Sudah jelas. Oke. Nah, jadi sekarang contoh aja yang bertanya kepada kalian. Coba kalian share dari apa yang sudah contoh jelaskan tadi, sampaikan tadi, berkat apa sih yang kalian dapat? Boleh di chat lewat fitur chat yang ada di Zoom. Ke everyone aja ya, jadi semua bisa baca. Jadi hari ini kita tidak masuk breakout room. Saya contoh tanya berkat yang didapat sekarang kayak gitu ya. Oke, baru 2 yang masuk, yang lain boleh ditunggu, diketik. Sambil kalian ketik contoh bacakan yang sudah masuk ya. Dari Eugene, belajar supaya bisa sabar dan gak marah-marah. Jadi beda sama orang-orang lain yang bukan anggota komunitas itu ya. Oke, thank you Eugene. Dari Jelian, melakukan firman Tuhan untuk menolong sesama dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, saling dengan Tuhan ya. Dari Odi, membangun relasi yang kuat dengan Tuhan agar dimampukan hidup kita. Teman-teman kasih Bapak, percaya karena Tuhan selalu menyertai. Oke. Ambil menjalin relasi dengan Tuhan akan kita lebih baik. Oke, kami terus pada Tuhan dan bergantung padanya selalu. Oke, teman-teman yang lain. Jadi uniknya kita itu bukan cuma unik secara dari segi penampilan tadi yang saya bilang ya. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan itu unik, dan untuk menghidupi hal itu harus berdasarkan pemerintahan firman ya. Dari kita komunitas Kristen tidak mengikuti tradisional melainkan melalui Kristus ya. Daniel, jangan melupakan kerelasian kita pada Tuhan. Itu beda. Siap kita sebagai umat Kristen. Thank you. Dari Laisa, dekat dengan Tuhan agar bisa melayani dan hidup terus. Ya teman-teman, memang sebagai orang percaya kita harus selalu jaga relasi yang dekat sama Tuhan ya. Dari Maria, belajar hidup sesuai kehendak Tuhan dan dengannya. Dari Colbert, menyadari komunitas Kristen itu punya nilai yang beda dengan komunitas dunia. Jadi harus belajar bagaimana menjadi komunitas Kristen jadi terang di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan dunia ya. Arlen, jangan lihat dan membenci musuh. Jangan lihat orang yang baik, peduli. Yesus ya. Yesus adalah pribadi yang selalu peduli sama kita ya. Oke, masih ada yang mau sharing berkat yang didapat? Jocelyn, wah Jocelyn masih ikut korem ya. Thank you Jocelyn. Harus meluangkan waktu kita untuk berbicara kepada Tuhan, untuk mempersatukan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan berelasi dengan baik dengan Tuhan, mengerti hukumnya hidup bersama. Jadi harus mengasihi sesama dan berelasi dengan Tuhan. Ya, jadi supaya kita bisa mengasihi sesama, pertama-tama
ya harus jalin relasi yang baik dulu sama Tuhan, begitu ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Berarti kalau kalian bisa sharing berkat yang didapat, berarti kalian mendengarkan ketika Canta tadi menyampaikan firman Tuhan ya.